Di kontenku kali ini, aku akan mencoba bercerita dari dua sisi yang berbeda dari tempat ini. Penggalan kisah atau sejarah adalah dongeng yang sering kudengar saat kecil. Nenek yang selalu bercerita tentang kehidupan di masa lalu menjadi nyanyian merdu saat berkumpul hingga bisa buatku tertidur. Ilustrasi yang digambarkan lewat cerita memberiku imajinasi kehidupan masa lalu. Meski ceritanya kadang menakutkan, tapi aku ingin selalu mendengarkan agar bisa memahami dan membandingkan situasi dan kondisi sekarang dengan masa lampau. Masa kini akan menjadi masa lalu di saat waktu terus berlalu dan giliran kita yang akan bercerita pada anak cucu kita kelak. Sekarang, aku akan coba ulas tentang tempat di mana aku berada saat ini. Inilah dia penggalan kisahnya. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia. Dan aku Indonesia banget. Sukabumi adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Barat dan merupakan daerah terluas kedua di Pulau Jawa. Selain memiliki keindahan alamnya berupa gunung, pantai, air terjun, bukit-bukitnya, juga memiliki banyak kisah rakyat, baik legenda, misteri, horor, dan juga sejarah perjuangan yang tentu saja asik untuk didengarkan dan juga indah untuk diceritakan. Kekayaan alam yang bisa dilihat dari berbagai aspek tentu menjadi potensi besar untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diraih dari berbagai sektor. Oke geng, aku coba ulas semua di kontenku kali ini. Bagian-bagian cerita, kepingan-kepingan sejarah yang kutemukan meski hanya kutipan, yang penting mengasihkan. Let's go. Keindahan pemandangan yang dimiliki Gunung Gede Pangrango membuat gunung ini menjadi salah satu lokasi favorit para pendaki. Namun, di balik keindahannya, gunung tertinggi kedua di Jawa Barat ini juga menyimpan sejumlah mitos dan misteri. Gunung Gede Pangrango terletak di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Gunung ini sebenarnya merupakan dua gunung yang terpisah, tetapi puncaknya saling terhubung oleh punggung gunung di ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut. Seperti beberapa gunung lainnya di Indonesia, gunung ini juga menyimpan sejumlah mitos dan misteri yang dipercaya hingga kini. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa mitos dan misteri Gunung Gede Pangrango.
Mitos dan misteri Gunung Gede Pangrango yang cukup populer adalah keberadaan alun-alun Surya Kencana. Tempat ini merupakan padang rumput luas yang dihiasi bunga Edelweiss saat musim bunga Edelweiss mekar. Tempat ini akan terlihat sangat indah. Namun para pendaki tetap harus menjaga sikap dan perkataan saat berada di sini. Karena memang geng, di hutan-hutan yang seperti ini bukan cuma manusia saja atau hewan liar, tapi juga ada makhluk lainnya yang mungkin sangat nyaman tinggal di hutan dan gunung seperti ini. Dan geng, konon alun-alun Surya Kencana dijaga oleh tentara gaib yang dipimpin oleh Pangeran Surya Kencana. Nah mungkin untuk masyarakat Sunda khususnya pastinya tahu banget dong siapa itu Raden Surya Kencana. Nah selain itu, lokasi ini juga menjadi tempat persembunyian Prabu Siliwangi saat menghadapi kerajaan Islam di zaman dahulu. Jadi wajar ya apabila memang hutan ini terlihat sangat angker. Memang geng, bila kita mencintai alam, apalagi kita mencintai atau punya hobi mendaki gunung-gunung yang seperti ini, kita harus berhati-hati dan kita juga harus cari banyak informasi penting tentang apa saja yang ada di gunung ini, mengenai dari aturannya atau panterangannya. Tentu itu akan menjadi satu pilihan yang harus kita taati atau satu aturan yang harus memang kita pegang teguh, geng. Dan geng, ada banyak jalur untuk memasuki area Gunung Gede dan salah satunya adalah Pondok Halimun yang saat ini aku sedang berada di sini, yang terletak di bawah kaki Gunung Gede. Hamparan dataran dan lembahnya yang luas selain menyimpan keindahan yang sangat mengesankan, namun juga menyeramkan karena di sini masih banyak sekali pohon-pohon besar yang berdiri kokoh yang usianya sekitar ribuan tahun yang masih banyak di sini. Lalu lebatnya hutan tropis yang sejuk, tempat habitat berbagai macam satwa liar, bahkan binatang buas. Jadi untuk memasuki kawasan ini saat berlibur dan ingin melakukan aktivitas liburan, interaksi dengan alam, baik camping, mendaki, mandi di curug yang indah, sebelumnya kita harus mengikuti arahan dan peraturan yang ada di kawasan ini. Karena geng, ada spot-spot tertentu yang tidak boleh dimasuki karena berbahaya. Bahkan geng, kejadian itu terjadi padaku sendiri. Saat ingin menuju spot air terjun Ciberem, aku masuk ke jalur yang salah karena petunjuk arah yang tidak sesuai, entah disengaja atau tidak. Petunjuk itu mengarahkanku pada jalur yang berbahaya, di mana aku masuk jalur hutan yang tidak pernah dilalui oleh wisatawan lainnya atau siapapun karena memang sangat-sangat berbahaya. Dan benar saja, 2 jam perjalananku menelusuri hutan ini bersama sahabatku Bang Gusman melalui jalan setapak mengarahkanku masuk ke hutan yang dalam hingga ku tepat berada di kaki Gunung Gede. Dan tiada jalan yang terlihat, hanya batang-batang kayu dari pohon yang roboh di hadapanku. Jadi sudah sangat buntu, geng. Bahkan aura yang terasanya pun begitu sangat menakutkan. Walaupun siang hari, tapi karena kita berada di tengah hutan, apalagi di bawah rimbunan pohon-pohon besar, agak sedikit gelap ya, tidak terlalu terang. Apalagi di sini juga masih banyak sekali satwa-satwa liar atau satwa-satwa kecil yang memang berbahaya selain daripada pacet, lalu juga ada lintah dan mungkin juga ular ya. Nah untungnya feelingku berkata benar bahwa ini sudah sangat jauh dari tujuan yang sebenarnya dan sangat membahayakan. Akhirnya kuputuskan balik kembali ke arah pulang sambil agak sedikit berlari karena perasaan sudah merasakan hal yang tidak enak. Oh ya, sepanjang perjalanan banyak sekali pacet yang menempel di kaki, menghisap darah, hingga banyak luka kecil yang diakibatkan olehnya, geng. Rasanya itu perih, gatal, nah pokoknya nggak nyaman banget deh. Ketika sampai di perkemahan,
Ku coba pastikan bertanya tentang hal yang baru saja ku alami, jalur yang salah yang ku tempuh pada penjaga kawasan ini. Dan ternyata benar saja, geng, bahwa jalur yang ku lalui itu tempat yang paling berbahaya, di mana seminggu yang lalu ada seekor harimau betina yang melahirkan atau yang beranak, geng. Kaget rasanya mendengar itu, dan Bang Gusman sampai pucat ya saking takutnya. Untung saja Allah masih melindungiku, tidak bertemu dengan hewan buas penunggu hutan terus, man. gunung gede ini, geng. Emang curugnya lumayan jauh, geng. Kayaknya nih, gue kesini cuman berdua doang, gak ada orang yang lewat ataupun yang bareng sama gue berangkat ke curug ya, geng. Karena biasanya rame. Udah tinggal gue berdua doang nih sama Gusman. Terus jalurnya juga nggak tahu karena nggak ada yang nganter, nggak ada apa pendampingnya dari pengelola kawasan atau guide-nya, geng. Ini berarti, man, setiap ini itu kalau ada tanda kayak gini kita nggak boleh melintas berarti, man. Bahaya. Iya, tanda sebagai petunjuk arah juga, man, biar nggak puyeng. Tapi memang bener bagus. Apa jangan-jangan ini, man, suara airnya ini udah mulai kedengeran, man. Aduh. Wah, alhamdulillah. Ini apa nih? Ada ini gak, man? Gue gosok-gosok dulu, man. Oh, susah, Pakurane, nama Latin Selaginella. Pakurame yang mana ya, man? Di sini? Apa? Pasti di sini ya, man? Oh iya, tuh ada itu kuning. Berarti sini, man. Ini apabila pacet itu lama di kaki sampai berdarah gini. Tuh. Tadi aku pikir daun ya. Ternyata pas ku ini ku sentuh tuh, oh pacet. Tuh. Banyak banget. Saat ku berjalan ini, Mana sih, man? sebenarnya aku Ini sudah apa, man? jauh Ini jalan melewati jalur yang sebenarnya, geng. Jadi sebenarnya udah nggak ada jalan ya. Hanya mungkin ada jalan setapak juga, itu mungkin para petugas yang biasanya mereka berpatroli ya. Bila mana ada pengunjung yang tersesat. Udah dekat, man. Emang sih karena gue berangkatnya terlalu pagi ya. Jadinya saat memasuki gerbang itu nggak ada penjaga satupun di sana, geng. Jadi aku nggak bertanya dulu. Nah, mungkin itu salahnya ya.
Masih lumayan jauh, guys. Nah, tapi kalau aliran sungainya dari sini udah mulai kedengaran ya. Berarti kita udah satu jalur dengan aliran sungai, man. Kayaknya bukan ini deh, man. Ini bekas aliran air kayaknya, man. Jalan sih yang tadi yang itu, man. Serius, karena barusan tuh ada tanda kuning. Ya kan? Iya nggak sih, man? Kita coba jalur itu dulu deh. Nih ya, kalau nggak percaya yuk balik lagi, man. Mumpung dekat maksudnya, man, kita cek aja dulu ya, man. Karena kalau ini bukan jalan, man. Ini aliran air hujan. Bukan jalan ini. Tuh ada itu, man, tuh tanda kuning. Jadi kita diarahinnya ke sini, man. Apa jangan-jangan di sini curugnya, man? Udah nyampe kali, man. Man, lihat-lihat kaki ya, man. Tapi nggak ada, man. Apa benar yang tadi, man? Coba feeling, man. Hah? Mau diperiksa lagi. Apanya, man? Jalannya. Ini kemana nih? Kalau ini balik lagi dong, man. Belum makan, belum ada curugnya kan? Iya, ya, man. Ayo, yang tadi aja udah. Penasaran aja, man. Tapi itu ngarahinnya sana, man. Hah? Ada jalan nggak sini, man? Nggak ada, man. Dan lebih salahnya lagi, aku terlalu berani menerobos Jalur yang mana? semak-semak. Jadi membuat jalur sendiri. Di situ ke bawah. Ya saking rasa penasaran aja. Yuk. Kecurigaanku hanya kenapa Ini biasanya katanya Nggak ada, Curug man. Ciberem ini banyak dikunjungi. Halang kita. Apalagi di Kalau nggak hari ketemu, ini, hari apa-apa ya, Minggu saat ku berada di sini, geng. Karena memang bertepatan dengan aduh. Ini kan mau udah bulan bisa, kan? puasa ya, mungkin pengunjung sudah Selalu deh, man. agak sedikit berkurang, geng. Kita tuh nyasar, Aku lagi man. celingikan cari Ini jalan. kali. Hmm. Hmm. Iya, man. Man, lihat-lihat lagi ya, man. Hah? Kenapa, man? Gitu ya. Saling periksa ya, man. Aduh. Duh, bener aja, geng. Kaki gue disepacet, dicium pacet malah. Kalau dicium kamu sih asik ya, ini pacet yang cium. Aduh. Iya, ini bener. Kecil ya, man ya? Iya, tadi juga gitu, man, gua, man. Tuh, man, di belakang, man. Buangin, man.
Usman ada gak? Rasa Sok-sokan masuk hutan ya. Ya berarti Sama jangan pacet jangan aja dia nyentuh nggak itu, Man. berani pegangnya Pohon. geli. Nih di rumput-rumput dia, Man. Nempel di rumput, kesentuh rumputnya dia nempel. Nah ini udaranya hangat nih. Jauh banget ya. Ah, Man. Lega ini, Man. Udah dekat kayaknya, Man. Alamnya Waab. Tadinya Oh aku iya, coba benar, Man. mengikuti jalur aliran Tuh, sungai kecilnya, geng. Karena memang sungai kecil itu bersumber Kenapa dari nih, Man? air terjun Ciberem. Makanya aku coba menelusuri lewat kuat kayak Man. jalur sungai. Pengen Jadi aku gelantungan. ikutin aja tadinya sampai ke hulu ya. Tapi ternyata tetap salah. Dan di samping kiri dan kananku itu ada dua aliran sungai kecil yang airnya memang dialiri dari sumber air terjun itu, geng. Lihat ya, geng. Gusman digigit pacet banyak banget di kakinya. Lagian ya Man. kita salah ya, Man, pakai celana pendek. Lah kok lu yang kena, Man? Ini geng pasca tuh kayak gini nih. Man diambil aja, Man, diciwit. Man. Tuh. Aduh. Gue aman kan, Man? Aman ya? Hmm? Nah, jadi sebenarnya aku tuh sudah berada di tengah-tengah lembah ini, geng. Sudah hampir sampai di kaki gunung gedenya itu. Aduh, jadi wajar aja kan, banyak sekali hewan-hewan yang berbahaya di sini. Oke deh, pokoknya buat teman-teman, apabila kalian juga melakukan hal yang sama seperti denganku, Udah itu yang merah, itu yang masuk ke hutan kayak gini, Lihat, geng. jangan pakai celana Tuh. pendek ya. ini apabila pacet itu lama di kaki sampai berdarah gini. Tuh. Tadi aku pikir daun ya, ternyata pas ku ini ku sentuh tuh, oh pacet. Tuh. Banyak banget. Mana sih, Man? Ini apa, Man? Ini jalannya? Nah, ini, Man. Ya. Yuk. Udah deket, Man. Saking lelahnya udah 2 jam aku berjalan,
menelusuri hutan ini yang tadinya awalnya ingin ke Curug Ciberem. Ternyata aku salah, geng. Jadi aku rehat sejenak karena di sini ada lahan yang lumayan agak luas dan bersih. Jadi aku coba menghangatkan tubuh dulu karena memang masih sangat dingin. Setelah ini aku kembali pulang, geng. Karena memang udah gak ada lagi jalan. Dan jika saja aku memaksakan diri dari tempat ini untuk terus berjalan, kayaknya aku akan tersesat, geng. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda, makanya kenapa aku celingukan ya, nengok ke sana ke sini. Perasaan tuh udah gak enak banget, geng. Andai saja aku berjalan 100 meter lagi ke depan memaksakan diri, ya mungkin aku gak akan pernah bisa pulang. Karena sudah jauh ke dalam dan memasuki teritorinya harimau penunggu hutan Gunung Gede ini, geng. Menakutkan banget ya. Alhamdulillah aku aman dan selamat bisa kembali lagi. Bisa kita lihat gambaran dari video ini. Pohon-pohonnya yang lebat, lembah yang begitu sunyi dan gelap di antara pepohonan yang besar, yang membuat tempat ini bisa menyediakan banyak sekali banyak banget sumber alam untuk manusia. Gimana? Ini lihat, geng. Ini termasuk salah satu pohon yang udah langka banget. Usianya udah ribuan tahun. Dan di sini tuh masih tersedia banyak. Sepanjang perjalanan gue udah ngeliat beberapa ratusan mungkin ya, bukan beberapa lagi, ini ratusan. Makanya wajar aja ya, cadangan air atau persediaan air dari hutan ini masih sangat banyak dan besar seperti ini nih. Seperti yang terdengar kan? Ini karena bener, geng, aliran air ini tuh nggak pernah surut walaupun di cuaca atau di musim kemarau. Inilah kenapa hutan itu penting bagi kehidupan kita ya. Karena air disediakan dari serapan hutan yang lebat yang dihasilkan oleh pohon-pohonnya. Jadi jangan pernah merusak hutan. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah hutan kota. Jadi hutan yang ada di tidak jauh dari perkotaan, geng. Ini daerah wisata yang sudah dikenal bukan cuma di dalam negeri ya, tapi di luar negeri. Ini kita udah jauh masuk ke dalam hutan, kan? Tapi bagaimanapun perjalanan sudah dilakukan, gue nggak akan pernah berhenti atau menghentikan langkah. Ini, man. Ayo, man, jangan lama berhenti, man. Pacet, man. Bahaya kalau berhenti, man. Burung, man. Oh, anak burung.
Ini pohon rotan, geng. Nih. Udah tua banget pohon ini. Tadi tuh lewat sini juga bisa ya, Man? Matiin aja dulu, Man. Di perjalanan kali ini akhirnya aku nyerah juga, geng, karena gak bisa menemukan tempat itu. Dan akhirnya aku pulang menuju kembali ke perkemahan. Alhamdulillah masih bisa pulang ya, Man. Masih selamat kita, Man. Gak terjadi sesuatu pada kita, Man. Nah, geng, di tempat kemahku ini ada aliran sungai kecil Cipelang nih yang mengalir deras, bersih dan bening banget. Dan suhu airnya pun sangat dingin banget, geng. Pokoknya berasa mandi di air kulkas deh. Rasanya tuh seger. Jadi walaupun aku agak kedinginan, tapi lumayan lah buat terapi. Apalagi aku habis berjalan jauh. Jadi untuk melepaskan lelah, aku mandi di sungai ini. Inilah keindahan yang bisa kita dapatkan di Pondok Halimun. Selain dari bila kita ingin menikmati suasana yang menegangkan, di sini pun ada pilihannya, geng. Tapi kalau nasihatku sih pilih yang aman-aman aja ya. Nah, di samping aliran sungai ini ada zona camping yang luas, geng, dan rame, nggak terlalu menakutkan ya. Apalagi sambil kita tidur malam hari mendengarkan deras aliran sungai ini. Luar biasa pokoknya. Rasa tenang, nyaman, damai, dan pikiran itu berasa sangat fresh pokoknya. Mungkin inilah setitik bahagia yang bisa aku dapatkan dari perjalanan kali ini. Walaupun menegangkan, tapi ya inilah yang bisa aku dapatkan. Aku masih tetap menikmati setiap perjalananku, menyusuri daerah-daerah yang belum pernah aku pijakan kaki di sana. Oke, geng, satu sisi lainnya yang ingin ku ceritakan kepada kalian bahwa di sini aku juga mendapatkan sebuah bangunan yang bersejarah, karena Pondok Halimun ini memang dulunya adalah teritorinya perkebunan yang dibangun oleh bangsa Hindia Belanda di zaman penjajahan dahulu. Makanya ada perkebunan teh yang sangat bagus sekali dan luas. Apalagi kualitas dari hasil panennya itu bagus sekali, karena memang tanahnya ini sangatlah subur di sini, geng. Di sini ada teronggok dua bangunan peninggalan Belanda. Yang satunya adalah pabrik, dan yang satunya lagi adalah bangunan kantor atau tempat tinggal. Bahkan mungkin dulu tuh markas besar dari penjajah Belanda dahulu, geng. Dan inilah sisi lain dari Pondok Halimun. Selain menjadi objek wisata yang indah, yang menyenangkan, tapi kita lihat dari sisi sejarahnya pun, ini sangatlah menarik untuk kita telusuri. Inilah eksplorasi tempat ini yang aku lakukan bersama Bang Gusman. Semoga apa yang ku berikan informasi kepada kalian bisa bermanfaat dan memberikan sedikit pengetahuan atau informasi baru buat teman-teman semuanya. Pokoknya makasih banyak ya, geng, yang sudah mengikuti perjalananku kali ini dengan Bang Gusman. Salam dari aku, Selo, salam dari Bang Gusman, dan salam dari tim IB Indonesia banget, dari Bang Jos, dari Bang D, yang kali ini beliau tidak bisa ikut dalam perjalananku. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia, dan aku
Indonesia banget. See ya. Inilah salah satu bangunan yang ditinggalkan pada zaman Belanda. Hingga saat ini masih tetap tegak berdiri kokoh. Dan ubinnya ini pun yang sekarang aku dudukin ini masih original ya. Dan masih sangat bagus, geng. Jadi belum ada renovasi atau ada perbaikan kalau eksteriornya ya. Tapi kalau interiornya aku nggak tahu karena memang ini dikunci dan nggak bisa masuk, geng. Ruangannya lumayan luas di dalamnya. Dulu ini adalah kantor yang digunakan oleh Belanda dahulu. Dan sekarang ini udah kosong. Nama tempat ini Mes Kabayan. Aku nggak tahu dari mana asal penamaan itu ya. Tapi kalau Kabayan itu sosok figur yang terkenal banget di masyarakat Sunda. Pokoknya kalian tahu deh nama Kabayan itu kan sosok yang lucu, lugu, tapi di sini dijadikan nama dari mes ini. Kalau dulu mungkin ini menjadi kantornya ya. Oh iya, bagus banget bener. Ada perapiannya, geng. Sini, man. Cuman sayang dikunci, memang ini ada yang punyanya sih, ada penunggunya ya. Nggak tahu siapa. Tuh, lihat bagian dalamnya bisa diambil dari sini. Ubinnya tuh bagus banget, man. Masih bagus. Nah, lampunya nih masih original, man, zaman dahulu, man. Lalu di dalamnya tuh ada foto-foto hitam putih, man, foto zaman dahulu. Andaikan aja nih kita bisa masuk, man. Asik banget, man. Ini perapiannya, man, dari sini, man. Tuh perapiannya, man. Tungkunya. Deketin biar nggak lumayan. Itu perapiannya, gitu. Nanti kita coba tanya ya, man, ya. Kali aja kita bisa masuk ya. Di dalamnya lagi bisa. Lihat, geng, ini interiornya. Ada foto-foto di zaman dahulu, di zaman Belanda dahulu. Entah itu foto orang Belandanya atau siapa ya. Yang pasti nih interiornya pun masih sangat original. Entah ditempatin entah enggak nih, man. Pintu-pintunya masih sangat bagus. Ini masih bagus. Nggak ada perubahan dan nggak ada perbaikan. Entah kayu apa ya, man, ya pintunya. Udah, man, mundur lagi, man. Oke.